Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Video ini sebetulnya diambilnya hanya jeda beberapa menit dari video yang sebelumnya. Tapi video yang itu udah pasti mungkin amin mudah-mudahan gak ada kendala bisa tayang untuk jam 11. Mungkin yang ini bisa untuk di malam hari. Gantinya yang kemarin ya. Oke, sehat semuanya. Alhamdulillah, semoga teman-teman di rumah sehat, murah rezekinya, murah urusannya, dilancarkan hajatnya, dan dilindungi dari segala macam bala apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Semangat, semangat rek. Rotok keliangan sidik aku. Di video yang pertama aku nggak terlalu keliangan, tapi video kedua ini rotok keliangan sidik. Fokusnya agak sedikit berkurang, tapi insya Allah selesai. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Semangat, 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 semangat. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Salam kenal bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton. Yang sudah subscribe, matur nuwun, terima kasih banyak. Untuk yang belum, ayo subscribe dulu, pencet tombol loncengnya. Like-nya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih yang sudah selalu nyawer, terima kasih. Yang sudah absen juga terima kasih. Yang pencet absen, semoga panjang umur, murah rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya nggak bisa sapa satu-satu ya, tapi yang sudah tulis absen, terima kasih banyak sudah absen. Sehat semua yang di sana ya. Amin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Yang rezekinya lagi seret semoga lancar lagi. Yang sedang terkendala dengan hutang piutang semoga hutangnya lunas. Yang keadaannya sedang kurang baik sekarang semoga segera Allah angkat. Beban yang nggak baik tadi jadi baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang penting sehat ya rek. Kayak gini nih rasanya apa ya? Alhamdulillah kemarin ada kiriman beras rojo lele. Jadi berasnya enak, tapi akunya makannya enggak enak. Karena sedang kurang sehat ya. Aku terima kasih sekali kepada siapapun yang sudah jadi berkat Tuhan buat saya. Siapapun semuanya saja. Karena yang kirim basreng lah, ciki-ciki. Kemarin yang pas Mas Teh sakit itu ada kiriman kue 2 loyang. Dan itu tuh 1 box besar. Dan aku tuh ngerasa kayak lagi mau hajatan. Tapi terima kasih ya. Makanan, beras, astagfirullahaladzim. Banyak banget, jadi aku nggak bisa bilang apa-apa. Terima kasih ya Allah atas berkatnya ya Allah lewat tangan-tangan orang-orang baik. Terima kasih juga kalian sudah jadi berkat buat Mas Teh ya. Matur nuwun. Terima kasih, lemah teles Gusti Allah sing bales. Amin. Hari ini mau bahas apa? Saya ingin mendetailkan yang kemarin saya sudah sampaikan pas lagi kerok, itu kan agak kurang jelas ya. Jadi di video ini Mas Teh akan menjelaskan sedikit pesan Eyang terkait dengan kewaspadaan kalian soal
kecelakaan di akhir tahun. Innalillahi. Mudah-mudahan tidak ya teman-teman. Jadi ada launching lagi, ada pengeluaran lagi, ternyata sudah terbukti dan ya ini harus kita waspadai. Seperti apa ulasannya nanti kita akan detailkan ya. Teman-teman, di video yang pertama saya sudah update dan saya sudah sebentar ya. Pasti mau cek hasil ngalah berkahnya. Kayaknya sih nggak akan bergeser dari posisi sebelumnya ya, karena sebelumnya 3.100.000-an lah. Dan itu video baru beberapa menit yang lalu. Tapi kan ini hari Jumat. Siapa tahu nanti ada peningkatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ternyata masih sama. 3.189.000. 3.189.000-an ya teman-teman ya. Per hari ini tanggal 15 November 2024 ya. Masih ada waktu untuk setengah lah. Mudah-mudahan Allah izinkan, mudah-mudahan Allah cukupkan. Mari kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga Engkau cukupkan sedekah nasi box kita mencapai 6 juta ya Allah. Amin. Ya Allah, kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box ya Allah. Amin. Semoga Allah izinkan ada, Allah cukupkan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sesuai dengan kehendak Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun teman-teman. Nah, aku pengen bantu Mas Tulus ini pas hari Jumat. Jadi biar aku juga pengen sedekah ke Mas T. Caranya gimana? Cek kolom deskripsi, rekeningnya BRI. Transfer minimal sak nasi box itu 12.000. Selebihnya terserah teman-teman ya. Rekeningnya di kolom deskripsi. BRI atas namanya Tulus Rianto. Minimalnya rolas. Sampean mau banyak-banyak juga boleh. Mas Tulus, kebetulan saya bisa dapat arisan. Habis dapat warisan terus arisan pewarisan tuh sebenarnya. Yuk arisan dan warisan. Terus saya pengen sedekah, saya bingung kemana. Saya pengen jadi berkat buat teman-teman di jalan. Nih, monggo langsung ke situ saja. Tak genepi yo Mas Tulus sing 3 juta, jadi langsung genep 6 juta. Amin ya Allah. Matur nuwun. Terima kasih sudah jadi berkat bagi saudara-saudara kita yang di jalanan yang menikmati berkat dari kalian berupa nasi box tadi ya. Terima kasih banyak. Gusti Allah berkahi jenengan yang bantu. Amin. Semoga apapun hajatnya, apapun niat dan tujuannya Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang dituju. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Mas Teh doakan jenengan yang sedekah hajatnya segera Allah kabul. Dan semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga. Amin. Dan Mas T berdoa secara khusus bagi jenengan yang memang punya gaji bulanan yang menyisihkan untuk reguler untuk nasi box. Mas T doakan semoga kerjaannya lancar, rezekinya berkah melimpah, tetap digalirkan seperti lancarnya jenengan sedekah untuk nasi box. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sudah jadi berkat buat saudara-saudara di jalan ya. Terima kasih banyak. Rasanya kayak piye ngono lho. Oh iya teman-teman, minyak bidara stoknya habis ya. Stoknya sudah tidak ada. Saya sudah kode untuk minta stok lagi, tapi belum ada kabar stok sampai pagi ini. Sampai video ini saya buat. Di sini baru jam 8 teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau pesan, mau ikut inden, boleh silahkan tonton video packingnya dulu ketika jadi pencarian. Tulus packing minyak bidara ya. Di situ saya jelaskan manfaat fungsinya apa saja. Mau rukiah mandiri, rukiah tempat usaha yang sepi, mau buat anak yang bandel, anak yang rewel, anak susah bicara, maaf, anak yang susah berjalan, mau difungsikan minyak bidara atau penyakit-penyakit medis lain, boleh. Silahkan langsung WhatsApp ke 0857 ya. Sebutkan nama, alamat lengkap, kode pos, nomor HP yang bisa dihubungi, oke? Matur nuwun. Terima kasih. Semoga yang sudah pesan manfaat jadi obat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rotong gliyeng rek aku rek. Aku belum masak loh rek. Ini ada fakta yang harus kalian tahu. Mas T itu selain yatim piatu, Mas T itu tulang punggung keluarga. Jadi gak akan ada orang peduli sama Mas T. Yang ada Mas T memperdulikan mereka. Gak akan ada yang masakin Mas T, yang ada Mas T masakin mereka. Karena Mas T itu tulang punggung keluarga rek. Jadi dengar kata-kata wis mangan, sudah makan, sehat apa sakit, itu tuh kata-kata yang jarang saya dengar dari keluarga saya.
percaya nggak percaya. Jadi rasanya mau tidak mau harus kuat dengan fakta bahwa saya ini tulang punggung, saya ini yatim piatu, semuanya harus saya tanggung sendiri. Jadi apalagi saya punya keluarga yang tipikal tuh cuek semua, nggak ada. Kalau belum jatuh, kalau belum kejang-kejang ya belum ditanya. Kalau belum susah banget ya nggak akan ditanya. Itu tipikal keluarga saya. Jadi itu yang menjadikan saya lebih kuat. Harus lebih kuat. Sebelum terjadi sesuatu sama tubuh saya harus siap-siap untuk mengcover diri saya. Oke, ini waktunya saya harus istirahat. Waktunya saya harus recovery diri supaya tidak merepotkan siapapun. Nah, ini fakta. Jadi harus semangat. Nggak ngeluh loh ya. Kok tarai ngeluh dihujat meneh ya. Oke. Yang penting semangat, yang di rumah penyakitnya tak ambil tak buang, penyakitnya tak ambil tak kasih setan, bebannya tak ambil tak kasih demit ya. Insya Allah jadi bagus lagi, amin. Wes seger kabeh ya. Ini sebuah peringatan yang artinya saya disclaimer dulu, bukan sesuatu yang perlu kalian percaya tapi dijadikan kehati-hatian saja. Yang pertama, Trondol bilang kemarin pas Mas Teh lagi kerokan, Mas Teh sudah sampaikan ya beberapa hal, yaitu kecelakaan ini akan lumayan sering, akan lumayan beruntun di akhir tahun ini. Bahkan tidak beruntun, bahkan tidak di jalan tol, bahkan bukan di jalan raya. Jadi, teman-teman, mungkin titik-titik tertentu yang artinya memang biasa menjadi kecelakaan, tempat kecelakaan itu tuh akan lumayan sering. Bahkan Condol kemarin bilang ada orang jatuh aja itu bisa meninggal. Istilahnya Condol. Jadi akan ada jenis pagebluk yang seperti itu. Artinya bisa merenggut nyawa, membuat orang terluka, membuat orang sakit hanya karena kecelakaan kecil. Contohnya tidak harus di jalan raya. Itu yang disampaikan Condol. Kemudian yang kedua adalah saya juga sering menyampaikan di video terkait dengan Purbalenyi, kemudian kemarin kecelakaan beruntun lagi di Pasuruan, saya sudah sampaikan bahwa kemungkinan besar kalau kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di akhir tahun ini, mau darat, laut, dan udara, ada campur tangan bangsa jin itu sangat kuat, sangat-sangat mungkin. Sekali lagi, ketika saya bilang ada campur tangan bangsa jin, saya tidak pernah mengatakan secara detail bahwa apakah ini memang penyebabnya adalah bangsa jin. Saya tidak menyalahkan bangsa jin ya. Saya juga tidak menjadikan bangsa jin tersangka sebagai penyebab utama. Tetapi campur tangan di sini tolong digarisbawahi ya. Saya nggak mau lagi ada baca komentar, kok terkesan nyalahin jin tapi manusianya nggak berkaca. Itu juga salah komentarnya seperti itu. Berarti jenengan tidak paham dengan yang saya sampaikan. Jadi akhir tahun ini secara garis besar segi pandang saya pribadi, kalau misalnya kecelakaan ini ada campur tangan bangsa jin, hampir keseluruhan memang ada campur tangan bangsa jin. Kenapa Mas Teh bilang seperti itu? Ternyata relate dengan yang disampaikan yang Lukito, bahwa sekali lagi yang Lukito itu bukan saya teman-teman, jadi tolong digarisbawahi. Saya nggak pernah mau jadi eyang, saya nggak pernah mau jadi orang sakti, tolong digarisbawahi yore. Aku kadang-kadang bingung, jenengan sing nonton sing ora paham tapi kok sok tahu gitu loh. Aku sing gudeg kadang-kadang ngono kuwi. Tak sumpah dadi wong sugih lho sampean kok. Senengane wis ora ngerti, kemeru, ngecap padahal orang ngerti maksudnya. Gitu, ngerti aku tak sumpah tadi wong sugih lho sampean kok. Gelem tak? Ya wes tak sumpah tadi wong sugih. Bismillah sugih. Lancar urusane rezekine ya. Goro Mas tulus ya dicaci maki panggah disumpahi sugih rek. Nah, itu relate dengan yang disampaikan Eyang, bahwa Eyang menyampaikan ke saya bahwa ada beberapa launching yang sudah dilakukan dan uji cobanya. Wah, ini agak lucu nih. Statement uji coba itu sudah dilakukan di Purbalenyi kemarin dan itu terbukti. Kemudian terulang di Pasuruan dan itu juga sama teman-teman. Hampir semuanya terjadi karena ada campur tangan. Karena ada campur tangan, bukan jadi penyebabnya. Nanti kita jelaskan ya, kenapa orang bisa ketarik musibah di jalan, kenapa orang bisa seperti itu, padahal simple tips-tips yang saya berikan ke kalian itu. Jadi saya nggak pernah menyampaikan karena faktor jin doang, enggak. Ya, beberapa titik nih teman-teman. Kayak di Purbalenyi ada yang bilang ada soal Gunung Hejo, kemudian ada penguasa, ada ini. Nah, teman-teman perlu saya garis bawahi terlebih dahulu ya, sebelum saya luaskan lagi pembahasan soal ini, bahwa sebenarnya situs atau tempat tertentu ketika memang
dilakukan atau digambarkan bahkan sebagai tempat ibadah sekalipun selalu ada plus dan juga minus. Masih ingat Mas T kemarin menyampaikan bahwa mereka tuh nggak tahu apa-apa. Mereka juga marah ketika tempat mereka diudak-udak atau dirusak-rusak, tapi mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk. Ingat ya teman-teman, bangsa jin ini juga sama. Ada yang muslim, ada yang non-muslim, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang beragama, ada yang tidak. Bukan berarti mereka tidak beragama, mereka nggak baik. Ini satu hal yang harus kalian garis bawahi. Sama, manusia dengan bangsa jin itu sama. Sifatnya ya 11-12, apalagi kalian-kalian yang serakah, kalian-kalian yang sama orangnya tergesa-gesa itu sifat jin kan. Jadi sama penggambarannya. Jadi aku yang sedih adalah di sini penyampaian narasi dari beberapa video di mana disebabkan karena penguasa ini, penguasa itu, penguasa ini, penguasa itu. Padahal mereka marah tapi kami diam. Kami tidak melakukan apapun. Dan yang melakukan adalah sisi lain atau negatif yang seperti yang Mas T bilang. Jangankan di tempat keramat. Di masjid saja ada negatif, ada positif. Di gereja ada negatif, ada positif. Ini beberapa poin yang memang ada di sekitar kita. Ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam. Mereka selalu berdampingan. Kenapa Tuhan ciptakan seperti itu? Menjadi ujian bagi kita. Nah, ini salah satu hal yang harus kita ukur. Jadi tidak semua disebabkan karena itu. Cari tahu dulu segi pandangnya. Kalau saya menyampaikan begini, jangan mengkambing hitamkan tempat, jangan mengkambing hitamkan penguasa tertentu seakan-akan mereka marah kemudian minta tumbal. Padahal pelakunya adalah makhluk-makhluk lain yang seperti yang Mas T bilang. Justru teman-teman kalau kalian mau tahu, bangsa jin yang artinya kurang baik atau negatif ini, mereka akan mati-matian mengaku sebagai bangsa yang hebat, orang yang hebat, atau mereka tuh raja, mereka tuh punya kuasa, mereka tuh punya anak buah banyak. Ini hal-hal yang artinya ada di sekitar kita dan banyak. Nah, justru sama dengan manusia. Biasanya manusia kalau orang yang berilmu bagus tuh malah nggak banyak omong, malah nggak kokean cangkem. Maksudnya artinya bukan berarti nggak ngomong, maksudnya nggak keluar-keluar soal kelebihannya, mereka nggak. Nah, beda dengan bangsa jin yang memang justru ranahnya rendah, tidak memiliki adab. Satu, mungkin negatif, tidak punya agama, bisa memicu dia menjadi makhluk yang artinya congkak, merasa lebih hebat, padahal nggak ada apa-apanya. Nah, bedanya adalah leluhur-leluhur kita nih, leluhur Nusantara. Ini hasil analisa saya ya. Leluhur Nusantara itu sebagian besar yang hebat-hebat justru nggak mau ikut campur dengan yang macam-macam. Simbol gampangnya kalian bisa cari tahu sosok Bunda Ratu Kidul. Silahkan kalian cari tahu. Ada berapa juta di Laut Selatan itu. Silahkan kalian cari tahu. Apakah Bunda mau ikut campur? Tidak. Karena mereka mengerjakan, mereka melihat itu dengan adab. Adabnya mereka itu yang diutamakan. Sehingga kita harus garis bawahi juga ketika kita berpikir bahwa kecelakaannya karena tempatnya angker, kecelakaannya karena ada penguasa yang marah dan seterusnya. Mereka punya alasan untuk itu dan belum tentu mereka yang menyebabkan. Satu, pasti penyebabnya adalah si manusia itu sendiri. Kemudian juga ada faktor lain, yaitu kontur jalannya, mungkin kontur tanahnya, dan seterusnya. Bukan hanya mereka yang kita jadikan tersangka. Ya, ini sedikit himbauan saja, sedikit tambahan info ya. Kembali ke yang disampaikan Eyang bahwa launchingnya sudah berhasil, kemudian usahanya juga sudah pecah telur, sehingga ini masih akan menjadi momen buat kalian yang ya namanya akhir tahun, mungkin kalian sudah punya agenda ini untuk itu. Mas Tulus saja nih 6 Desember ulang tahun pengen apa gitu. Cuman saya masih ngambang, belum kemana, mau jalan kemana, mau apa itu belum ada pikiran. Karena duitnya belum ada. Jadi pasti akan banyak agenda yang kalian siapkan kan. Pengen apa, pengen kemana, udah liburan kah, akhir tahun di mana, mungkin ya. Dan ini ternyata akan menjadi momok. Intinya tetap harus hati-hati. Satu lagi saya disclaimer dulu, saya nggak ngelarang teman-teman buat liburan atau holiday, tapi intinya adalah peringatan yang disampaikan yang untuk hati-hati. Karena makhluk ini badannya besar, beda dengan yang tahun lalu atau beberapa bulan sebelumnya saya sudah menyampaikan juga, makhluk ini badannya besar. Kalau kata Eyang tuh bisa bisa nahan satu mobil hanya dengan satu jarinya. Katanya Eyang tuh gini, ini mobil nih, digini, mobilnya akan berhenti. Jadi akan terjadi beruntun kayak gitu. Nah,
Ini akan berpotensial terjadi di beberapa ruas jalan, teman-teman, bukan hanya di tol. Jadi tetap harus hati-hati. Makhluk ini seperti biasa nanti Mas Tulus akan bongkar apa yang bisa memicu mereka atau mendeteksi kita. Nanti Mas Teh kasih tahu. Sisinya ini agak lumayan banyak. Dia itu yang di satu titik nih misalnya. Jadi dia akan ditempatkan di mana Mas Tulus? Dia ditempatkan di titik-titik yang katanya orang angker, yang katanya orang menjadi mitos tadi. Jadi tempat itu bisa jadi ada pengulangan karena mereka ditempatkan di situ. Sebetulnya mitos, kemudian tempat-tempat yang dikira angker, pertigaan, sebenarnya sudah kontur tanahnya memang seperti itu, bahaya, turunan dan seterusnya sebetulnya. Kemudian terbentuklah di pikiran manusia, terbentuklah di pikiran kita bahwa itu mitos. Nah, dimanfaatkanlah bangsa jin untuk menjadikan titik itu menjadi titik yang bisa menjadi kecelakaan lagi. Semakin jadi mitosnya, semakin jadi mitosnya. Nah, ketika kita sudah berpikir yang tidak-tidak terkait dengan sesuatu, yaitu hal yang sudah masuk di kita dan kita tidak realistis lagi, dan akhirnya kita terpicu untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar kita. Sing nyambung ngomongannya Mas Teh mesti ngerti maksudnya Mas Teh, ya. Jadi mereka akan ditempatkan di tempat-tempat yang sudah kalian sangka ada penguasanya, tempatnya angker, ini dan segala macam. Padahal memang kontur tanahnya juga bisa jadi faktor kecelakaan karena human error tadi. Mungkin kontur tanahnya, cuaca, mungkin turunan dan seterusnya. Ini mereka akan ditempatkan di titik-titik seperti itu. Nah, bahkan di depan rumah kalian yang biasa ada orang jatuh, misalnya. Ada satu rumah yang, ini Trondol baru ngasih tahu. Ada satu rumah yang kerjaannya itu ada orang jatuh dari motor terus. Walaupun tidak meninggal sekalipun. Itu akan lumayan banyak yang jatuh di situ. Akan beberapa kali terjadi kejadian jatuh. Ada titik tertentu. Kalian pengen tahu kenapa mereka bisa jatuh, kenapa mereka bisa terpancing di situ? Ya karena mindsetnya orang situ, oh iya oke, pengkolan belakon oke angker. Di desa itu kemudian nyebar rumornya, mitosnya, dan dimanfaatkan oleh bangsa jin, tersugesti di kepala kalian, terjadilah sesuatu tadi. Kalian nggak fokus karena sudah berpikir yang tidak. Padahal sebenarnya juga nggak apa-apa. Ini tanah punya Allah, ini tanah haknya Allah, buminya Allah. Jadi kita minta izinnya sama Allah. Kecuali untuk urusan perdagangan dan seterusnya, sewa-sewa ya wajar. Kalian izin dengan pemerintah, butuh siup, situ, dan segala macam. Tapi ini kan jalan, jadi minta izinnya sama Allah. Nah, makhluk ini itu cuma satu, ditempatkan satu titik tuh satu, tapi yang besar tuh satu. Nah, curutnya ini banyak, jeleknya itu di situ. Makanya tidak hanya di tol, pokoknya di jalan depan rumah aja, jalan kampung aja, yang biasa orang jatuh, itu akan ada orang jatuh. Meskipun tidak hujan, meskipun tidak cuaca ekstrim. Ini yang disampaikan ya. Jadi tetap waspada ya. Makhluk ini besar sekali. Karo Mas Teh gede konolasian ya. Bahkan tadi beliau sampaikan ada satu jarinya saja bisa nahan mobil, makanya banyak yang beruntun ke belakang. Kemudian yang buruk adalah ini banyak curutnya, banyak tuyul-tuyul kecilnya. Yang ini yang namanya, apa kalau istilahnya kamu, Dok? Apa bongkone nyambung-nyambung. Artinya begini, ini anak-anak kecil ini atau makhluk kecil yang di belakang si makhluk ini akan membuat orang-orang yang tadinya luka bisa sampai wafat. Jadi hati-hati ya. Intinya akhir tahun saya memperingatkan bahwa ini pesan dari Eyang untuk hati-hati dalam berkendara, tetapi saya tidak melarang kalian untuk holiday ya. Tetap hati-hati. Lalu apa tipsnya Mas Tulus? Mereka tuh nyari kita dari segi apa? Kenapa mereka bisa nyerang kita? Kenapa mereka bisa tahu kita tuh sedang kepikiran? Nah, satu lagi, yang paling utama yang harus kalian lakukan adalah berprasangka baik. Pikirannya baik, nggak usah mikir yang enggak-enggak. Berarti jasmani rohani kita harus sehat ketika akan menjalani perjalanan. Meskipun kamu cuma keluar dari pintu. Kalau bahasanya Trondol, misalnya kayak gerar tuku tempe ning nggone nebek nganu kae berapa rumah dari kita tuh bisa jatuh. Itu salah satunya. Ya, jadi pikiran kita yang paling utama. Kemudian yang kedua, minta perlindungan Allah, izinnya sama Allah, sama Tuhan, sesuai dengan keyakinan. Itu. Yang kedua, jaga diri dari najis. Kalau kalian habis berhubungan badan, meskipun suami istri sah sekalipun, apalagi yang zina, ya tetap harus
harus mandi. Kalau kalian ndak mandi-mandi, wis keringetnya wis mambu badek tapi nggak mandi juga, itu kan jadi najis. Itulah yang membuat mereka bisa mencium kita. Satu, pikirannya nggak positif, gaweamu gur mendem sinar atau wadus, terus kue males mandi. Ini bahaya ya. Lebih cenderung kemana Mas Tulus, laki-laki atau perempuan? Yang diincar adalah perempuan. Walaupun cenderung universal, tetapi perempuan menjadi momen utama yang akan dicari sama mereka. Jadi hati-hati, meskipun misalnya, amit ini maaf bahasa kasarnya, jenengan habis berhubungan suami istri, sah lo ya, sah. Terus bojomu luwe, aku goreng no tempe bu, tempenya gak ono, metu, tapi kamu tidak mandi junub dulu, kamu naik motor asal jeblok dah. Itu jadi musibah buat kamu gara-gara kamu tidak rajin. Intinya pesannya Mas T, kalau mau perjalanan, mau dekat, mau jauh, jaga dirimu dari najis. Yo, mandi. Wong wedok-wedok sing malas mandi ki jane maksudnya apa tuh? Ya, teman-teman, kalian itu hormonnya lebih daripada laki-laki. Kalian tuh bisa lebih mudah bau. Ngerti? Makanya skincare banyakan buat perempuan. Jadi kalian harus jaga itu. Yo rek, ojo sing lanang yo ngono, nek ngerti bojone malas adus yo kon adus. Kewajiban kamu sebagai laki-laki juga mengingatkan. Yo, jaga kesehatan, jaga mental sebelum perjalanan. Kemudian hindari tubuh kita dari najis supaya kita nggak tercium sama mereka. Yang paling utama tadi adalah pikiran. Maaf Yore, aku nggak ngarah, aku nggak ngajari, tapi ini mudah-mudahan manfaat. Simple padahal. Lek dewe resi, ini simpelnya gini. Kalau kita bersih, bangsa jin nggak akan suka dengan kita. Tapi kalau kita jorok, bangsa jin akan datang ke kita. Kalian pilih mana? Nah, itu aja pilihan di kalian. Jadi resio ya. Kemudian ini mohon maaf, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah ketika kalian tadi mungkin kendaraannya maaf, mau ada kecelakaan tapi hanya insiden tapi tidak terjadi. Hampir nyerempet nggak situ atau nabrak apa tapi nggak parah gitu ya. Ini pesan dari Eyang mungkin bisa kalian lakukan. Mandikan ya. Mandikan kendaraan yang kalian pakai tadi dengan garam krosok dan juga dengan janur yang berwarna hijau alias belara hijau. Bukan janur yang kuning ya, tapi janur yang hijau. Kemudian dicampur dengan air, dimandikan saja, dibersihkan atau disiramkan, doanya sesuai dengan keyakinan. Setelah itu baru dicuci secara biasa ya. Dicuci secara biasa atau pakai sabun lagi. Pertamanya didoain dulu, siram mobilnya, motornya atau kendaraannya, setelah itu dicuci seperti sedia kala, pakai sabun kemudian dibilas. Yang terakhir, kalau kalian mau pakai caranya Mas T, dari awal Mas T mau kemana-mana, Mas T selalu bawa janur yang warnanya kuning ya. Dinggo tenger sebagai tanda saja bahwa kita ini adalah cucu atau anak dari leluhur kita yang insya Allah akan mendoakan kita menjadi tenger buat kita supaya Allah berikan keselamatan. Sing purun ya monggo, sing tidak juga tidak masalah ya. Silahkan dicerna apa yang masih sampaikan. Saya minta maaf, saya nggak ngajari, sekali lagi saya nggak sosokan jadi orang sakti. Lek jenengan kerso nggih monggo, lek mboten nggih mboten napa-napa. Sing penting tujuan kita adalah setiti hati-hati lan waspada. Mas Tulus tidak menakut-nakuti, ini hanya sebatas himbauan, dan Mas Tulus juga tidak melarang kalian untuk berlibur di akhir tahun. Tetapi tetap hati-hati. Nggih, matur nuwun sedayanipun, insyaallah ketemu lagi di next video. Mas T minta maaf kalau ada salah-salah kata ya. Sehat berkah bagi kita semua. Kalau saya terkesan gurih atau komentar, saya minta maaf. Boten ada maksud di situ ya. Oke? Terima kasih, semoga manfaat. Jangan lupa untuk jadi berkat antar sesama teman-teman. Jangan lupa juga jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kalian. Jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan. Amin. Semoga hajat teman-teman yang sedang nonton video ini segera Allah kabul. Amin ya Allah. Yang sedang jual akses semoga cepat terjual. Yang merintis usaha semoga usahanya lancar, laris manis buat yang dagang.
dagang, amin. Dan teman-teman yang sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Pasti suaranya nyelot entek, kepalanya agak lebih keliangan dari yang tadi. Semoga ndak ada apa-apa ya. Pokoknya dungane Mas Tulus sehat, bikin video buat nemenin kalian terus. Yang di rumah nggak ada yang boleh sakit. Sakitnya tak ambil, tak kasih demit, semuanya dikasih kesehatan. Amin ya Allah. Terima kasih Mas Tulus, pamit mundur ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus mau saran apa, DM di Instagram Mas T di @bigtulus_official ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam, selamat tidur, mimpi indah. Karena tayangnya malam nanti ini. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.